Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang sangat syahdu, jadi bawaannya setelah selesai makan itu kita kayaknya ada angin sepoi-sepoi itu mau tidur, tapi karena kita sedang berada di kebun herbal atau di hostel, saat ini kita akan membuat makanan tradisional yang namanya cerorot. Kenapa sih cerorot? Saya cerita sedikit masalah cerorot. Storytellingnya itu dulu ketika ibu bapak kita menikah itu biar tidak suka pulang ngambek gitu. Nah, jadi ibu saya cerita kalau orang menikah itu harus dibuatkan cerorot. Cerorot itu kalau bahasa ininya itu ada istilah ngerorot. Ngerorot itu ngambek, bahasa bahasa Sasaknya itu ngambek pulang diam-diam ninggalin suami. Jadi biar istri-istri itu tidak ngambek ninggalin suami, maka dibuatlah cerorot. Kalau ngambek bahasa Sasaknya itu ngerorot. Jadi biar tidak pulang ngambek, jadi kita buat cerorot untuk hari ini. Adapun bahan-bahan cerorotnya ada tepung beras, ada tepung tapioka, ada gula merah, ada santan, dan ada garam. Sangat praktis. Jadi sebelum kita membuat adonannya, jadi kita buat dulu ampas cerorotnya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita ketemu lagi ya guys. Ya, ini sekarang kita proses pembuatan ampas cerorot. Jadi kelihatannya sangat mudah untuk membuatnya, tapi harus ada sedikit keahlian. Jadi keahliannya itu biar tidak bocor, jadi isi dari cerorot itu tidak ngerorot dari ampasnya. Jadi benar-benar ini yang pertama itu harus dia tertutup bawahnya itu tuh. Nah, kalau dia bolong nanti isinya itu akan tumpah ke dalam panci dan tidak ada yang tersisa di dalam ampas cerorotnya itu. Oke, kita berproses. Ini sudah disiapkan semua. Tinggal buat adonannya sama ampas cerorotnya. Yang susah itu bikin ampasnya. Jadi tidak salah ya kalau harganya sedikit mahal, karena anak-anak muda sekarang ini aja nih belum ini belum lulus untuk membuat ampas cerorot. Oh, ini pasti bisa nih. Ya, yang penting ditumpuk dulu di bawahnya ya, ditumpuk di bawahnya. Kalau udah kelihatannya ripat atau rapat, itu insya Allah tidak akan bocor. Haram. Jadi harus dilihat ya, yang jadi luar dalamnya itu harus yang kilat yang jadi dalamnya. Buramnya jadi luar. Kenapa? Biar dimakan itu pas didorong cepat keluarnya. Aneh, kebalik kah ini? Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Kalau sudah penuh satu bakul kecil itu baru kita buat adonannya, langsung kita masak selesai. Karena memang di sesi ini tempat lamanya. Biasanya jadi berapa cerorot ini, Bu? Kalau adonannya Kemarin sekitar 30-an. Oh, lumayan, Pak. Ya, kalau ada makanya kalau orang buat cerorot itu banyak untungnya, cuma di proses pembuatannya yang agak susah. Itu yang buat dia mahal ya? Ya, jadi anak-anak muda itu jarang bisa buat juga ampasnya ini. Karena isinya sedikit, orang bule aja makannya sampai 10. Berhenti dia. Ya, bolong ternyata. Oh, Coba gula merahnya itu pakai yang cair kayak gini ya? Iya, yang cair nanti kita masak dia. Coba lihat ini. Aneh. Diputer aja, lepas dia. Jadi kita berdua di sini baru pertama kali buat cerorot, guys. Jadi harap maklum ya. Tapi banyak sekali kita dapat pelajaran di Desa Wilebanti ini. Apa saja yang didapat? Kalau kemarin itu kan ada cara buat ayam merangkat, terus apalagi ada urap-urap, cara step by stepnya, terus sate pusut dari mencincang ayam itu sampai jadi ya nujak semua itu. Nah, terus kalau tadi itu ada ya bikin coconut oil atau apa namanya, jeleng tai lalat.
Kebetulan nama saya sama ya guys, jadinya makanya kayak aneh sendiri. Ini Kak, kameramennya ini sebenarnya ada ketawa ini guys di belakang layar. Kayak mati dale. Tapi katanya Bunda Zainab itu bukan minyak jelang, minyak apa? Minyak orang sugih. Sugih tuh, karena dia mahal guys. Lebih mahal dari Dari minyak. bimoli. Iya, Ibu, cara potongnya ininya tuh harus pakai pisau atau gimana? harus pakai tangan? pisau. Oh, pantas kenapa jadi kecil pakai Nah, tangan. Iya ya. Ini dah dulu ayo saya jelaskan kenapa harus pakai Harus pisau. Tuh. Karena kalau dia ini apa namanya kepotongnya itu enggak rata. Nah, Iya. ya, jadi sistemnya juga harus gini. Nah, jadi dia nempel pisaunya itu. Oh, gitu. Nah, jadi kan besar dia. Ya, cara motongnya itu juga ada harus caranya ada ya. caranya, nih. Soalnya. Gitu. Nah, ini Iya. karena enggak bisa dipisah. Kalau dipisah nanti dia jelek dia. Iya, beda. Jadi harus ya. di ini. Jadi kayak dinikahkan dulu dah. Jadi gini guys, kalau salah itu kayak gini kecil jadinya ya, enggak jadinya. bisa, jadinya harus pakai pisau. Nah, kemarin pas ada cooking challenge, buatnya enggak dipotong ininya, pas dimasukkan di panci, kan kena panas nih, jadi kayak kedorong, ketarik semua isinya itu keluar. Nah, enggak dipotong ujungnya itu. Oh, di sini berarti ada kelas cooking challenge juga. Ada cooking challenge-nya, ada cooking kelasnya. Itu kayak gimana? Kalau cooking challenge itu lebih pada atraksi dan dia punya clue-clue. Misalnya buat cerorot, gulanya dicari di pohon pisang gitu. Oh, gitu. Anehnya. Terus bikin apinya juga, nyalakan apinya itu ada tantangannya. Oh, Jadi ya, iya. cooking challenge-nya lebih kepada outbound. Jadi tidak hasilnya itu kadang tidak bisa dimakan. Oh, berarti cooking challenge itu kita pecahin misi itu Ya, berkelompok ya sama kelompok kita. Jadi kalau di sana itu, kalau cooking challenge itu lebih kepada bagaimana kita Kerja sama tim, Iya. Berkolaborasi, nurunkan ego untuk mencapai sebuah hasil yang memang benar-benar sesuai dengan clue yang dibuat. Misalnya bikin pelecing yang tidak menggunakan tidak menggunakan terasi, kan lucu, nggak Iya, enak. benar. Nah, jadi tapi kalau orang yang sudah ini pasti bisa dia. Jadi kadang-kadang ya kan suka-suka yang buat. Jadi kalau nanti misalnya benar-benar ngikutin, kita buat pelecing nggak pakai terasi gitu. Terus komplain nih pesertanya, dia bilang ya suka-suka gue lah, kan gue yang jurinya gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak lebih kepada permainan. Kalau ini kita lebih pada belajar untuk membuat makanan tradisional yang memang hampir terlupakan. Dan dibuatnya saat-saat event-event kayak pesta pernikahan gitu. Nah, kalau dulu kan agak susah orang buat kue itu kalau enggak begawe istilahnya, kalau enggak lebaran, maulid jarang orang. Kalau sekarang kan kita bisa jumpai semua jenis kue di pasar itu, kapanpun pasti ada. Ini juga kita mau buat jamu ya, ini teman saya juga lagi pilek. Jadi ini cocok nih, insya Allah nih sembuh hari ini. Ya, itu kalau buat jamu juga ada takarannya ya? Iya, ada takarannya. Biasanya lebih dominan ke apa itu? Dia jahenya yang terasa. Berarti ini kalau ada yang besar, ada yang kecil itu tergantung dari daun. Ya. Berarti kalau yang beda warnanya kayak gini bukan pasangannya ya ini? Iya, betul. Jadi kelihatan nih bajunya enggak kapelan. Makanya kalau buang ininya itu harus diikat. Ini kalau santannya ini dia udah direbus atau belum, Bu? Nah, nanti yang ini makanya saya bilang praktis ya. Jadi kalau untuk cooking kelas kayak gini nih, saya enggak rebus santannya karena dia nanti menggerindil tepungnya. Karena kita mau cepet. Jadi yang saya rebus cuma gula merahnya. Jadi takaran airnya sudah 100 ml, ini 650 ml. Nanti tinggal ditakar aja 100 ml. Terus brown sugarnya itu setengah apa 1? 300 gram. Oh, 300 gram yang udah diiris. Tapi harus pakai gula pasirnya
150 gram. Oh, Nah, ini dicampur kita pakai gula gula merah pasir. aja, berarti ada 450 gram. 150 gram Iya. gula merah. 100 gram mili air. Iya. Iya. Untuk Untuk memasak ini. ya untuk masak gula merahnya ya. Iya. Kalau santannya ini Santannya itu enggak usah dimasak, dia anunya berarti itu langsung nanti yang masih diuleni. fresh ya. Ya, langsung diuleni dengan tepung beras tadi, baru nanti diseduh dengan gula. Kalau untuk dibuat bisnis, tidak Ya. dijual untuk cooking class, itu bisa ininya itu gula sama santannya dimasak jadi satu. Tapi tunggu gitu. dingin dulu, baru dicampur tepung beras sama santan yang panas. Kalau Kenapa? rasa sama aja atau beda? Kalau menurut saya lebih enak yang ini karena dia lebih kenyal. Oh gitu. Iya. Cuman kalau yang ini itu dia sedikit anunya. Kan airnya kita pakai tidak terlalu banyak karena tidak direbus kan. Nah, kalau yang yang dia untuk buat itu lebih banyak dia jadinya. Oh gitu. Nah, airnya dibanyakin karena diulemin. Jadi beda ya kalau kita misalnya mau jual ide bisnisnya sama Iya, kayak gini. Iya. Ini biar karena rasa juga Biar tidak, rasa sih iya, kita rasa tidak utamain ya. terlalu ini, cuma praktis kita kalau yang gini. Jadi kalau buat cerorot itu harus benar-benar kita perhatiin yang paling gizi ya, bawah. paling Iya, bawahnya. Kalau itu udah Biar nggak aman, bocor ya. aman rumah tangga kalau bawahnya udah aman. Ya, anggapan ini pondasinya Iya. gitu. Iya, kalau udah aman bawahnya itu aman rumah tangga. Iya, benar. Yang ini Pak jangan bocor gitu aja. Kalau bocor itu susah. Kan filosofi orang tua masuk kan Pak. Ya Allah. Iya, benar-benar. Jadi kalau ndak diikat, ini filosofinya banyak sekali jadi ya. Iya. Iya, jadi kalau tidak diikat dia akan terpisah. Ketika dia terpisah kita susah nyari pasangannya dan tidak pernah akan serasi. Begitu Ya, juga Pak benar. kalau nikah lagi itu karena dipaksakan. Iya, Itu benar. karena dipaksakan, jadi tidak akan pernah serasi. Lingkaran-lingkaran ini anak Pak. Jadi kalau tidak ada lingkarannya, tidak akan menjadi satu. Nah nanti pas dimakan, jangan dicerai-beraikan lagi, tinggal didorong. Udah tetap jadi satu jadinya Kak. Jadi memang kue-kue kita itu memang punya filosofi. Cuma dulu orang tua kita itu menceritakannya itu sangat sederhana. Baru enggak saya kalau tidak ada pariwisata, tidak jadi desa wisata Bilebante, saya nggak pernah nggak tahu lah. Ternyata setelah digali, ini juga ya Allah subhanallah. Dulu juga orang tua bilang gini Pak, besok di masa-masa jayanya itu kalian akan makan pasir batu itu. Maksudnya Bilebante itu makan pasir batu Pak dulu karena galian C itu. Kan jadi tapi tambang kita lingkungan jadi rusak, tapi dengan adanya desa Bilebante ini menjadi desa wisata, jadi yang sudah tidak dipergunakan lagi bisa kita manfaatkan. Dan alhamdulillah walaupun tidak sehijau sesawot, tidak sehijau sembalun, tapi masih bisa sedikit hijau lah. Oh iya baru matang. Ini dulu, jangan pakai yang itu, ini dulu. Oh jangan iya. salah. Lepas aja dah. Nah, ini Oh dulu. berarti ada urutannya ya? Ya, kenapa? Karena kalau gulanya dulu, ini pegang aja sambil diaduk-aduk. Ya gini ya. Ini santan ya, sama udah ditaruhin garam atau belum? Garamnya ini. Iya. Diaduk-aduk aja, ya. Diaduk dulu. Diaduk. Ini tepung tapioka? Iya, tepung beras sama tepung tapioka. Berarti lebih banyak tepung apanya? Tepung beras. Tepung berasnya lebih banyak. Berapa banding berapa ini Bu? 1 berbanding 2. 1 banding 2. Ya, 1 tapiokanya, 2 Ini sampai tidak ada gerindirnya ya. Udah baru masukkan. Jadi guys, aromanya itu sudah keluar ya. Nah ini fungsinya untuk menahan. Jadi harus ada serabut kelapa di bawah. Harus ada serabut kelapa. Iya. Itu trik and triknya, tidak nuncep. Terus kalau dimasak itu berapa lama Ibu? Nah kira-kira 20 sampai 30 menit lah.
20 sampai 30 Karena menit. kita di biasanya kalau di tempat terbuka gini kan ada angin-angin nih yang mengganggu. Iya. Jadi agak Agak sedikit lama. lama. Jadi biar tingginya rata, kita Iya. tekan aja ke bawah. Oh gitu. Itu daun pandan untuk Sebenarnya aroma masuk ya. di gulanya tadi, tapi Oh, kita lupa. berarti adonannya ini tidak boleh didiamin lama ya Ibu? Iya, Kalau didiamin lama kenapa? agak asam, kecut. Terus dia agak lebih mengental gitu juga. Iya. Cara Nanti tapioka. pakai ini kita masukkan. Ini biar dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi ditekan-tekan dia. Jadi teman-teman, kita mau isi cerorot itu pakai adonannya. Pertama-tama kita taruh bahan cerorot ini ke sini biar memudahkan untuk mengisinya. Nah, kita coba segini dulu ya. Harus di sini. Ya. Kayaknya kebanyakan ya Ibu ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin aja, biarin aja. Biasanya dijual berapaan kalau di pasaran? 2.000. 2.000 Kalau satu yang ya. kaleng-kaleng maksudnya yang pakai gula merahnya yang murah, Mm-mm. terus pakai sari manis, itu dapat 1.000. Oh gitu. Tapi kalau yang premium Ya, 2.000. Tergantung dari bahan ya. bahannya. Sekarang tinggal proses Pengukusan. Ya, pengukusan. Ya. 30 menit. Oh ya, 20 menit. 30 menit, Pak. Sekarang. Ya, ini guys, jadinya hasil cerorot buatan kita tadi. Terus ini masih fresh ya, masih hangat langsung dari kompornya itu. Nah, cara makannya itu harus giniin dulu guys. Diploden dulu. Diputar dulu Ibu ya. Ya. Terus habis itu baru didorong. Didorong tuh kayak gini. Gini loh Pak, cara makan cerorot yang tepat. Iya, bukan dibuka dari sini ya. Iya. Berarti harus kayak gini. Oke, kita coba cicip dulu. Cobain. Enak. Karena masih fresh juga ya, hangat terus mendukung soalnya juga rasanya. Dia tuh rasanya tuh nyalit terus sama gula merahnya itu juga berasa ya. Kenyal. Iya, kenyal. Iya. Delicious. Monggo. Ini sehat ya karena tidak pakai gula pasir. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Zainab hari ini yang sudah ngajarin kita banyak sekali ilmu dari pagi kita kesini. Terus habis itu diajarin cara buat minyak jeleng, minyak kelapa. Terus habis itu sampai olah-olahnya, cara buat pelecingnya juga, cerorot, sampai yang terakhir ini lemongrass ini. Bener-bener banyak sekali dapat ilmu hari ini. Semoga bermanfaat ya dan mudah-mudahan bisa jadi peluang pasar untuk kalian. Iya benar, sangat bermanfaat sih. Soalnya kita juga baru first time pertama kali ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Baik, di Bilebante itu juga punya beberapa paket volunteer yang bisa saling mengisi. Jadi kami misalnya membutuhkan orang-orang yang bisa mengajari untuk bahasa Inggris. Jadi dari volunteer itu bisa mengajarkan kami juga bisa memberikan informasi budaya, terus memberikan fasilitas yang kami punya yang ada di desa Bilebante itu. Jadi bisa berkolaborasi ya, kolaborasi antara kami sebagai desa wisata untuk bisa diajarkan untuk berbahasa Inggris, IT itu. Nanti kita bisa kerjasama, termasuk beberapa cooking class bisa untuk jadi paket volunteer. Jadi misalnya cooking class itu ada beraneka macam ya, ada cooking challenge juga. Kalau cooking challenge itu lebih kepada pembelajaran secara bagaimana berkolaborasi, memanajemen kelompok. Jadi sebuah organisasi itu dia bisa datang belajar ke Bilebante untuk
menurunkan ego dan macam-macam lah yang kalau cooking challenge. Tapi cooking class itu lebih kepada pembelajaran. Jadi bagaimana kami mengajarkan untuk membuat paket-paket makanan tradisional yang sudah hampir terlupakan. Misalnya kalau olah-olah itu mungkin seusia saya saja yang masih bisa membuat olah-olah. Kalau yang umur-umuran anak milenial itu sudah tidak Ya, benar. tahu namanya olah-olah aja tidak tahu. Jadi kalau seumuran saya yang sudah di 54 itu baru tahu namanya olah-olah gitu. Terus ada ayam merangkat juga. Ayam merangkat itu sebenarnya ayam yang dimasak untuk sajian penyambutan pengantin yang datang, dicuri kan rata-rata orang Lombok itu. Saya juga termasuk korban pencurian, tapi kok pencurian yang mau gitu dicuri tapi mau, kan jarang orang yang nyuri tapi mau. Itu biasanya kalau nyuri kan yang nggak mau gitu, tapi ini saya dicuri karena mau. Jadi di tahun 90 saya nikah itu dicuri. Nah, disajikanlah yang namanya ayam merangkat. Merangkat itu berarti menikah. Khusus hanya ada di Lombok Tengah, bukan hanya di Bilebante loh guys, tapi di Lombok Tengah secara umum. Jadi sajiannya itu ada ayam, ada kelor. Jadi penyajian utamanya itu ayam sama kelor. Kenapa sih ayam? Kenapa sih kelor katanya? Kelor itu kan banyak mengandung kalsium. Biar tulang-tulang pengantinnya kuat nih, jadi disajikanlah kelor. Ayamnya itu sebenarnya bisa telur, bisa ayam. Tapi kalau saat ini biasanya pakai ayam. Kenapa ayam? Karena pemuda-pemuda di sini itu punya kayak arisan ya. Jadi misalnya ada pemuda yang menikah itu datang bawa ayam, besok yang lainnya menikah datang bawa ayam. Nah, dimasak jadi satu, kemudian dalam satu wadah itu khusus untuk pengantinnya itu 1 berdua, tidak boleh dia makan sendiri. Dan itu utuh dimakan sama pengantinnya. Jadi ayam merangkat itu ayam sajian untuk pengantin yang baru datang ke rumah mertuanya. Jadi untuk persiapan dia menikah itu udah disiapkan nih kalsiumnya, gizinya dengan ayam. Itu sangat pedas Pak, awalnya itu sangat pedas. Kenapa pedas? Karena ayamnya sedikit, teman kita makan banyak. Jadi harus dibanyakin cabenya nih. Banyakin cabenya biar kebagian semua. Nah, tapi khusus untuk pengantin itu 1 dulang berdua. Jadi kami menjualnya di tamu itu storytellingnya tidak boleh bertiga, tidak boleh berempat. Kenapa Bu? Ini kan banyak. Nah, tadi saya ceritakan ini khusus untuk pengantin. Jadi anggap saja Bapak Ibu datang ke Bilebante ini untuk mengenang pernikahan Bapak ala-ala Lombok gitu. Jadi dipaksa untuk makan berdua. Kenapa? Biar belinya juga banyak paketnya gitu loh. Itu loh guys. Jadi cerita singkat tentang ayam merangkat dan kegiatan kami dari pagi sampai sore hari ini membuat aneka macam olahan tradisional yang khusus ada di Desa Wisata Hijau Bilebante. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.